Di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hiduplah seorang janda tua yang setiap hari menatap hamparan sawah dengan hati kosong. Hidupnya sederhana namun sunyi. Setiap malam ia berdoa memohon satu hal yang tak pernah ia miliki. Seorang anak untuk menemani hari tuanya. Suatu malam ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya, bumi seakan bergetar pelan. Dari balik kabut muncullah sosok raksasa besar dengan mata menyala dan suara menggelegar. Janda itu gemetar. Namun raksasa tersebut tidak langsung menyakiti. "Aku tahu keinginanmu," katanya berat. "Aku akan memberimu seorang anak, tapi saat ia berusia 16 tahun kau harus menyerahkannya padaku." Hati sang janda terbelah antara takut dan harapan, namun keinginannya untuk memiliki anak terlalu besar. Akhirnya ia mengangguk pelan. Raksasa itu memberinya biji mentimun besar berwarna emas. "Tanam ini," katanya sebelum menghilang dalam gelap. Keesokan harinya, dengan tangan bergetar, sang janda menanam biji itu di belakang rumahnya. Ajaib, hanya dalam hitungan hari, tumbuhlah tanaman mentimun yang besar dan berkilau. Salah satu buahnya paling besar, berwarna keemasan seperti matahari pagi. Dengan hati penuh harap ia membelah mentimun itu. Dan betapa terkejutnya ia, di dalamnya terbaring seorang bayi. Perempuan cantik tersenyum lembut. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia menamai bayi itu Timun Mas. Sudah tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas, pemberani dan berhati lembut. Ia membantu ibunya di sawah, tertawa di antara padi dan tak pernah mengeluh. Meski hidup sederhana, namun sang ibu tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat putrinya tertawa, hatinya teriris oleh janji yang pernah ia buat. Hari demi hari mendekati usia ke-16 Timun Mas. Dan suatu sore suara berat itu kembali terdengar mengguncang tanah dan langit. "Aku datang menagih janjiku." Raksasa itu kembali lebih besar dan lebih menyeramkan. Pohon-pohon bergetar saat ia melangkah. Sang ibu menangis dan memeluk Timun Mas. Dengan suara gemetar ia menceritakan semuanya. Tentang janji yang dibuatnya dulu. Timun Mas terdiam, tidak marah, tidak membenci. Ia hanya menggenggam tangan ibunya erat. "Jika ini takdirku, aku akan menghadapinya," katanya tegar. Namun sang ibu tidak tinggal diam. Ia menemui seorang pertapa di hutan dan memohon pertolongan. Pertapa itu memberi 4 benda kecil dalam kantong kain. Biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Gunakan ini saat kau terdesak," pesan sang pertapa. Keesokan paginya raksasa datang menjemput. Tanah bergetar setiap langkahnya. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga menuju hutan. Raksasa mengejar sambil tertawa menggelegar. "Kau tak akan bisa lari dariku," napas Timun Mas terengah. Saat jarak semakin dekat, ia menaburkan biji mentimun ke belakangnya. Sekejap tanah merekah dan tumbuhlah hutan mentimun yang lebat. Batangnya melilit kaki raksasa. Namun dengan amarah raksasa itu merobek dan menerobosnya. Timun Mas terus berlari. Saat raksasa hampir menyentuh rambutnya, ia melemparkan jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu tajam yang tinggi menjulang. Duri-durinya menusuk kaki raksasa hingga berdarah. Raksasa meraung kesakitan tapi tetap mengejar. Ketika jarak kembali menyempit, Timun Mas menaburkan garam. Tiba-tiba terbentang lautan luas di hadapan raksasa. Airnya bergelombang besar, namun raksasa itu terlalu kuat. Ia berenang menerjang ombak, amarahnya makin membara. Ini hanya tersisa satu benda terakhir, terasi. Dengan sisa tenaga, Timun Mas melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba tanah berubah menjadi lautan lumpur hitam mendidih. Bau menyengat memenuhi udara. Raksasa yang terlalu berat terperosok masuk. Ia berusaha keluar. Tangannya meraih apapun yang bisa digenggam. Namun semakin ia meronta, semakin dalam ia tenggelam. Raungannya menggema terakhir kali, lalu sunyi. Hutan kembali tenang, angin berhembus lembut. Timun Mas jatuh berlutut, napasnya tersengal. Air mata bercampur lega. Ia selamat. Dengan langkah lelah, ia pulang ke rumah. Sang ibu yang cemas berlari menyambutnya. Mereka berpelukan erat, menangis dalam syukur. Sejak hari itu tak ada lagi teror. Desa kembali damai. Timun Mas tumbuh bukan hanya sebagai gadis cantik, tapi sebagai simbol keberanian dan kecerdikan. Dan orang-orang desa selalu mengingat kisahnya, bahwa kekuatan bukan hanya tentang tubuh yang besar, bahwa janji yang salah bisa membawa bahaya, dan bahwa keberanian, kecerdikan, serta doa seorang ibu mampu mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Itulah kisah Timun Mas, sebuah legenda yang terus hidup dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa harapan selalu ada, bahkan saat raksasa datang menagih janji.